Inverse matrix. Sebelum kita mempelajari inverse matrix, perhatikan perkalian bilangan real berikut. Yang pertama, 5 dikali 1, hasilnya sama dengan 1 dikali 5, yaitu 5. Dan 5 dikali 1 per 5 sama dengan 1 per 5 dikali 5, hasilnya sama dengan 1. 7 dikali 1, itu sama dengan 1 dikali 7, hasilnya sama dengan 7. Dan 7 dikali 1 per 7 sama dengan 1 per 7 dikali 7, hasilnya sama dengan 1. Dan seterusnya ya. Dari perkalian ini, nampak bahwa setiap bilangan real R dikali 1 akan sama dengan 1 dikali R, hasilnya sama dengan bilangan real R itu sendiri. Seperti kita tahu, jika suatu bilangan kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian, setiap bilangan real R selalu terdapat bilangan real lain, R inverse, sehingga R dikali R inverse itu sama dengan R inverse dikali R, yang hasilnya sama dengan 1. Bilangan real 1 merupakan elemen identitas operasi perkalian pada bilangan real. Dan R inverse merupakan inverse dari R, dan sebaliknya, R itu adalah inverse dari R inverse. Maksudnya, bisa kita lihat di sini, 5 dikali 1 per 5, hasilnya 1 ya. Jadi 5 itu adalah inverse dari 1 per 5. Begitu juga sebaliknya, 1 per 5 itu adalah inverse dari 5. Selanjutnya kita ingat jenis-jenis dari matriks. Di sini ada matriks identitas, yaitu 1001 adalah matriks identitas untuk ordo 2 kali 2, dan 100, 010, 001 adalah matriks identitas untuk matriks ordo 3 kali 3. Kemudian di sini ada perkalian matriks. Kemarin kita sudah belajar cara mengalihkan dua matriks ya. Kita coba untuk yang A, matriks 5, 3, 3, 2 dikali matriks 2, negatif 3, negatif 3, 5. Kita coba hitung. 5 dikali 2 ditambah 3 dikali negatif 3 sama dengan 1. 5 dikali negatif 3 ditambah 3 dikali 5 sama dengan 0. 3 dikali 2 ditambah 2 dikali negatif 3 sama dengan 0. Dan 3 dikali negatif 3 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 1. Kemudian untuk yang B, ini kita balik perkaliannya. 2 dikali 5 ditambah negatif 3 dikali 3 sama dengan 1. 2 dikali 3 ditambah negatif 3 dikali 2 sama dengan 0. Negatif 3 dikali 5 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 0. Dan negatif 3 dikali 3 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 1. Untuk yang A dan B, kalau kita perhatikan, ini dua matriks. Meskipun perkaliannya ini kita balik, hasilnya sama dengan matriks identitas. Ya, sama-sama hasilnya matriks identitas. Kita lanjutkan dulu untuk yang C. Perkalian dua matriks lagi, tapi untuk matriks ordo 3 kali 3 ya. Yang C, negatif 1, 5, negatif 1, negatif 2, 11, 7, 1, negatif 5, 2, dikali dengan matriks negatif 57, 5, negatif 46, negatif 11, 1, negatif 9, 1, 0, 1. Kita coba hitung. Negatif 1 dikali negatif 57 ditambah 5 dikali negatif 11 ditambah negatif 1 kali 1. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian negatif 1 dikali 5 ditambah 5 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 0.
Hasilnya 0. Negatif 1 dikali negatif 46 ditambah 5 dikali negatif 9 ditambah negatif 1 dikali 1 sama dengan 0. Untuk baris yang kedua, negatif 2 dikali negatif 57 ditambah 11 dikali negatif 11 ditambah 7 dikali 1 sama dengan 0. Negatif 2 dikali 5 ditambah 11 dikali 1 ditambah 7 dikali 0 sama dengan 1. Negatif 2 dikali negatif 46 ditambah 11 dikali negatif 9 ditambah 7 dikali 1 sama dengan 0. Untuk baris yang ketiga, 1 dikali negatif 57 ditambah negatif 5 dikali negatif 11 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikali 5 ditambah negatif 5 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali negatif 46 ditambah negatif 5 dikali negatif 9 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 1. Untuk yang D nanti silahkan kalian coba mengalihkan dua matriks untuk ordo 3 kali 3 ya. Nah, dari C dan D ini juga kita dapatkan hasilnya adalah matriks identitas. Jadi, nampak bahwa matriks identitas pada operasi perkalian dua matriks itu mempunyai sifat seperti angka 1 pada operasi perkalian bilangan real. Selanjutnya, perhatikan istilah-istilah berikut. Untuk yang A, matriks 2, negatif 3, negatif 3, 5 disebut inverse dari matriks 5, 3, 3, 2. Dan matriks 5, 3, 3, 2 disebut inverse dari matriks 2, negatif 3, negatif 3, 5. Karena tadi kita dapatkan jika kedua matriks ini kita kalikan, hasilnya akan sama-sama matriks identitas ya. Jadi kedua matriks ini bisa kita katakan saling inverse. Begitu juga untuk yang B. Matriks negatif 57, 5, negatif 46, negatif 11, 1, negatif 9, 1, 0, 1 disebut inverse dari matriks negatif 1, 5, negatif 1, negatif 2, 11, 7, 1, negatif 5, 2. Dan juga sebaliknya. Karena kedua matriks ini kalau kita kalikan juga menghasilkan matriks identitas. Dan untuk inverse dari matriks A, biasa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Meskipun penulisannya seperti A pangkat negatif 1, tapi jangan dibaca A pangkat negatif 1 ya. Langsung saja dibaca A inverse, karena dalam matriks A inverse itu tidak sama dengan 1 per A. Ya, jadi hubungan antara A inverse, dan matriks identitas I adalah A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan I, atau matriks identitas. Lalu, bagaimana cara menentukan inverse matriks? Perhatikan langkah-langkah berikut. Di sini ada matriks A, yaitu A, B, C, D, dan A inverse-nya sama dengan V, X, Z, Z. Dengan menggunakan fakta bahwa A dikali A inverse itu sama dengan I, didapatkan persamaan A-nya kita ganti A, B, C, D dikali dengan A inverse-nya tadi V, X, Z, Z sama dengan matriks identitas untuk ordo 2 kali 2 yaitu 1, 0, 0, 1. Kemudian kita kalikan A dikali V ditambah B dikali Z. A dikali X ditambah B dikali Z ini. C dikali V ditambah D
D dikali Z, ini, C dikali X ditambah D dikali Z. Yang ini sama dengan 1001. Kemudian nanti bisa kalian hitung dengan menggunakan SPLDV ya. Dan buktikan hasilnya nanti kita peroleh bahwa V akan sama dengan D per AD dikurangi BC. Dan untuk yang X sama dengan negatif B per AD dikurangi BC. Kemudian Y sama dengan negatif C per AD dikurangi BC. Dan Z-nya sama dengan A per AD dikurangi BC. Kemudian hasilnya kita substitusikan ke A inverse. Tadi kita misalkan A inverse-nya adalah WXZZ ya. Jadi A inverse sama dengan V-nya kita ganti D per AD dikurangi BC, X kita ganti negatif B per AD dikurangi BC, Z kita ganti negatif C per AD dikurangi BC, dan Z kita ganti A per AD dikurangi BC. Di sini kita lihat penyebutnya ini sama semua ya, AD dikurangi BC. Jadi bisa kita faktorkan. 1 per AD dikurangi BC-nya keluar, dikali yang di dalam kurung tinggal D negatif B negatif C A. Kemudian kalian tahu kalau AD dikurangi BC itu adalah determinan A. Jadi bentuk ini bisa kita ganti menjadi sama dengan 1 per det A dikali D negatif B negatif C A. Dan kalian tahu kalau ini adalah adjoint dari matriks A ya. Oke, kemudian kesimpulannya, jika matriks A itu sama dengan A, B, C, D, maka A inverse sama dengan 1 per det A dikali D negatif B negatif C A. Dengan AD dikurangi BC tidak boleh sama dengan 0. Sekarang perhatikan di sini ada tabel hubungan antara matriks dan inverse-nya. Untuk yang nomor 1 diketahui matriks A 1 negatif 3 negatif 2 5. Bisa kita tentukan determinan dari matriks A-nya atau det A sama dengan negatif 1 ya. Kemudian untuk inverse matrix atau A inverse-nya sama dengan 1 per negatif 1 dikali 5, 3, 2, 1. Untuk determinan dari A inverse sama dengan 1 per negatif 1 atau sama dengan negatif 1. Kemudian untuk A dikali A inverse hasilnya sama dengan 1, 0, 0, 1 atau matriks identitas. Jadi kesimpulannya untuk matriks A yang nomor 1 ini dia mempunyai inverse. Lalu bagaimana untuk yang nomor 2? Matriks A-nya diketahui 1, 3, negatif 5, 0, 4, negatif 1. Untuk yang nomor 2 ini adalah jenis matriks persegi panjang ya. Jadi tidak bisa kita tentukan nilai determinannya. Atau untuk matriks yang kedua ini tidak mempunyai determinan. Nah, karena tidak mempunyai determinan, maka inverse matriksnya juga tidak bisa kita tentukan. Begitu juga untuk det A inverse atau A dikali A inverse-nya. Jadi kesimpulannya untuk yang nomor 2 ini tidak mempunyai inverse. Kemudian untuk yang nomor 3, matriks A-nya sama dengan 3, 5, 2, 4. Determinan A-nya sama dengan 2. Kemudian untuk inverse matriksnya 1 per 2 dikali 4, negatif 5, negatif 2, 3. Determinan dari A inverse-nya sama dengan 1 per 2, dan A dikali A inverse akan sama dengan 1, 0, 0, 1. Jadi untuk matriks A yang nomor 3 ini, dia mempunyai inverse. Untuk yang nomor 4, matriks A-nya sama dengan negatif 1, negatif 3, 2,
6. Untuk determinannya, yaitu negatif 1 dikali 6, dikurangi negatif 3 dikali 2, hasilnya sama dengan 0. Nah, tadi kalau determinan A sama dengan 0, bisa juga kita sebut sebagai matriks singular. Ya, kemudian, nah, karena untuk determinannya ini diketahui 0, maka tidak bisa kita tentukan inverse-nya. Atau dengan kata lain, untuk matriks A yang nomor 4 ini, dia tidak mempunyai inverse. Ya, begitu juga untuk det A inverse-nya juga tidak ada. A dikali A inverse-nya juga tidak bisa kita tentukan. Nah, berdasarkan tabel tersebut, bisa kalian sebutkan ciri-ciri matriks ordo 2 kali 2 yang mempunyai inverse. Kemudian, buatlah 3 matriks ordo 2 kali 2 yang mempunyai inverse dan tentukan inverse-nya.